Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena Kang Halim, Abdul Halim. Ini saya Azman dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Begini Kang, saya kan mau nanya Kang gini. Selama ini kan saya punya belajar makrifat melalui metode zikir nafas, hu Allah itu kan. Nah, terus sampai sekarang nih udah saya amalkan 9 tahun, saya belum merasakan apa-apa Kang. Jadi pengen tahu tuh kesalahannya di mana gitu kan. Apakah di praktiknya atau di amalannya. Nah itu aja Kang yang mau saya tanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9 tahun waktu yang cukup lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah apa kesalahannya? Kesalahannya adalah masih wujudnya Kang Azman yang merasa bermakrifat. Itu kesalahan utamanya. Bagaimana mungkin Kang Azman bisa bermakrifat sedang Kang Azman sendiri bukan makrifat, yakni makhluk. Jadi kebanyakan pengertian mayoritas manusia selama ini dianggap yang makrifat itu orangnya. Dianggap yang bermakrifat itu wujud badannya. Dianggap yang bermakrifat itu manusianya. Sehingga banyak badan-badan manusia yang dijuluk-juluki waliullah. Tapi manusia memandang fokus kepada sosok badanianya sebagai wali. Sehingga banyak mayoritas manusia berbondong-bondong menziarahi makam-makam para wali guna untuk mencari berkah. Kebanyakan mayoritas berkah yang dicari adalah tentang keduniawian. Jadi Kang Mas Azman, kesalahan yang paling pokok adalah masih wujudnya Kang Azman yang merasa belajar bermakrifat. Masih wujudnya Kang Azman yang merasa berilmu. Masih wujudnya Kang Azman yang merasa bisa melakukan amal-amal yang dilakukan selama 9 tahun ini. Pokok utamanya hati masih belum beragama. Hati masih belum beriman kepada Allah. Terbukti bila hati sudah beragama, terbukti bila hati sudah bertuhan kepada Allah, maka yang makrifat itu adalah Allah sendiri. Yang makrifat itu adalah hayatullah. Tanpa Allah, tanpa hidup, tanpa hayatullah, maka takkan ada makrifat. Makrifat itu kan tahu. Contoh, ketika Anda melihat sesuatu, ketika Anda tahu segala sesuatu, itu yang tahu badannya ataukah hidupnya? Selama ini kita menyangka badan-badan kita inilah yang tahu apa-apa. Selama ini kita menyangka badan-badan kita inilah yang bisa mendengar apa-apa. Karena itulah semuanya berkiblat rojiun kepada badan. Semuanya menjadi amaliyah yang fana. Dikiranya badan inilah yang punya hidup. Dikiranya badan inilah yang punya kuasa. Dikiranya badan inilah yang punya ilmu.
Maka dari itu beragamakanlah dulu hati kita. Jangan beragama hanya sebatas badannya saja. Jangan beragama hanya sebatas simbol-simbol agama jasmani saja. Jangan hanya beragama dan bertuhan secara syariat saja. Jangan hanya bertuhan secara nama-nama saja. Akan tetapi bertuhanlah kepada siapakah pemilik nama Tuhan itu? Siapakah pemilik nama Allah itu? Pemilik nama Tuhan atau pemilik nama Allah itu sudah disebutkan di dalam surat atau ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah kecuali hidup, dialah hidup yang kekal serta terus-menerus menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi yang disebut Allah, jadi yang memiliki nama Allah itu adalah hidup. Inilah yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Selama kita mengaku-ngaku hidup ini hidup manusia kita, selamanya kita takkan pernah bisa berjumpa Allah. Selamanya kita takkan bisa mengabdi kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dan mengabdi kepada Allah sementara yang jadi Allah selama ini di hati Anda adalah Azman. Kang Azman, nama hidup Anda adalah Azman, nama hati Anda adalah Azman, nama nyawa Anda adalah Azman, nama jiwa Anda adalah Azman, nama roh Anda adalah Azman. Semuanya dikuasai oleh Azman yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini serta mentuhani segala aktivitasnya badan-badan Kang Azman sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak bertuhan melainkan ateis. Tak bertuhan kecuali mentuhani atau mentuhankan diri kita sendiri di hati kita, di hidup kita. Terbukti selama ini nama hidup kita, nama nyawa kita, nama roh kita, nyawa jiwa kita, nama hati kita masih nama manusia, masih nama Azman. Inilah pokok kesalahan utamanya. Karena hati masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan Kang Azmannya sendiri di hati Kang Azman. Karena Allah sebagai Tuhan tidak berfungsi sebagai Tuhan di dalam hati Kang Azman selama ini. Terbukti bukan? Selama ini seakan-akan Kang Azmanlah yang merasa berkuasa atas segala aktivitas-aktivitasnya badan. Selama ini Kang Azman merasa yang paling berkuasa daripada Allah. Coba hayati, coba tafakuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu masuk Islamlah secara kafah. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Siapakah orang-orang yang beriman? Seluruh manusia yang merasa, seluruh manusia yang mengaku, seluruh manusia yang mempercayai bahwa ada Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan diri manusianya. Siapapun orangnya yang percaya bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta ini dan sebagai pencipta dirinya, inilah yang dinamakan orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam saja yang dikatakan beriman, meskipun firman-Nya ada pada Al-Quran. Jadi firman Allah itu untuk seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, manusia-manusia yang beriman. Maksudnya orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna. Yakni selamatkanlah hatimu dari dirimu. Kembalikanlah dirimu kepada Tuhan pencipta dirimu. Inilah yang dimaksud beragama di sisi Allah. Jadi agama di sisi Allah itu adalah bukan nama-nama agama yang ada di dunia ini. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Sabi'in, bukan Yahudi, bukan Buddha dan sebagainya. Akan tetapi agama Allah itu bagi seluruh manusia adalah awwaluddin ma'rifatullah. Jadi agamanya hati bagi seluruh manusia itu adalah mengenali siapa Tuhannya, mengetahui siapa Tuhannya, menemui siapa Tuhan yang mencipta dirinya. Apa tujuannya kita beragama? Yakni tahu Allah, bertemu Allah, agar kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah pencipta diri kita, sementara selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana Allah itu. Kita tidak pernah tahu bagaimana wajahullah itu. Kita tidak pernah bertemu dengan Allah sedetik pun selama ini. Bagaimana mungkin kita dikatakan mengabdi kepada Allah, sementara yang diabdi selama ini adalah diri kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini. Bagaimana mungkin kita bisa ingat dan berzikir kepada Allah, sementara selama ini kita tidak pernah tahu wajah Allah. Yang kita tahu dan yang kita saksikan selama ini adalah wajah kita sendiri dan dunia. Maka di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan zikir, di dalam melakukan sholat, dan di dalam melakukan amalan-amalan apapun, pasti yang muncul adalah wajah manusianya, bukan wajah Tuhannya. Pasti yang muncul di situ adalah kekuasaan, kehidupan diri manusianya daripada kekuasaan wujud hidup Tuhannya. Karena itulah manusia tidak akan pernah bisa khusyuk di dalam seluruh sholat dan ibadahnya serta amal-amal yang dikerjakannya. Karena salah sasaran. Disuruh mengabdi, disuruh bermi'raj, disuruh bertemu dan menyembah kepada Allah,
malah yang diabdi, yang dituhankan adalah diri kita sendiri selama ini, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas segala tindak lakunya badan-badan kita selama ini sebagai Tuhan. Padahal di dalam setiap sholat, di dalam doa iftitah, kita semua selalu diingatkan. Di dalam doa iftitah adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi selama yang berlaku di dalam hati ini kehidupan diri manusianya, kewujudan diri manusianya yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa beramal, maka semuanya pengabdiannya akan jatuh ke lembah kefanahan, jatuh ke lembah kehancuran, dibakar oleh hawa nafsunya sendiri. Karena di hatinya yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri yang berkuasa dan yang merasa bisa melaksanakan seluruh syariat-syariat manusianya. Maka dari itu janganlah menyembah yang fana, sembahlah yang bako. Bagaimana caranya menyembah yang bako? Maka fitrahkanlah yang bako, dan fitrahkanlah diri manusia kita. Fitrahnya diri manusia bagaimana? Makrifat kepada diri itu bagaimana caranya? Caranya adalah kenalilah sifat-sifat muhalnya Allah, sifat-sifat kebalikan daripada Allah, yakni bila Allah wujud, hamba harus tiada, hamba harus gaib, hamba harus mati. Nah, jika sudah nyata kefitraan diri manusianya di hatinya bahwa sebenarnya azman ini tiada adam, bahwa sebenarnya azman ini adalah mati, yang hidup sebenarnya selama ini adalah hayatullah, yang wujud selama ini sebenarnya adalah wujudullah, maka nyatalah Allah di hati. Ketika kemanusiaannya sudah fitrah kembali ke asalnya, yakni alam keabadian, ketiadaan diri manusianya. Inilah fitrah manusia, inilah insan kamil itu yang sudah di hatinya, yang wujud hanya Allah, yang ada hanya mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah di hatinya. Jadi pada intinya nama hati, nama nyawa, nama jiwa, nama nyawa, nama roh kembali kepada bernama Allah, bukan nama azman lagi. Jadi azmannya sudah gaib, sebagaimana ketika azman jadi Tuhan, Allah ditiadakan, Allah digaibkan, dan nyatakan Allah di hati kita seperti nyatanya dahulu azman sebagai Tuhan yang paling nyata di hatinya. Jadi dibalik, Allahnya yang nyata, azmannya yang gaib. Rasanya ya seperti ketika azmannya jadi Tuhan, Allahnya tiada. Dan dibalik sekarang Allah nyala yang wujud, yang
menguasai badan-badan azman. Azmannya sudah tak berlaku lagi menjadi Tuhan. Azmannya sudah tak berlaku lagi menguasai segala aktivitas syariat diri azmannya. Karena azmannya sudah goib, karena azmannya sudah tiada di hati, maka syariat-syariat azman pun sudah lebur, sudah ditinggalkannya. Karena apa? Karena azmannya sudah tak ada. Yang ada hanya syariatullah. Jadi syariatullah itu adalah sejak bangunnya badan hingga tidurnya badan kembali, semuanya syariatullah. Syariatnya hidup, bukan syariatnya badan. Inilah pembahasan syariat di sisi Allah. Karena yang bisa bersyariat, karena yang bisa bertoriko, karena yang bisa berhakikat dan yang bermakrifat adalah Allah sendiri, bukan manusianya. Bukan manusianya yang bermakrifat, bukan manusianya yang berhakikat, bukan manusianya yang bertoreko, bukan manusianya yang bersyariat. Semuanya adalah af'alnya hidup. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari tanah sampai menjadi manusia seperti sekarang ini. Jadi sucikanlah nama Allah di hatimu, bersihkanlah nama Allah di hatimu dari nama-nama manusiamu. Sucikanlah nama Allah daripada kesucian nama diri manusiamu. Inilah yang dimaksud bertuhan. Jadi hati selalu menyaksikan Allah lah yang memberankan badan. Inilah yang disebut syahadat. Menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Menyaksikan hidup yang mempergelakkan, yang mengutus, yang memperjalankan badan-badan kita selama ini. Nah, maka coba laksanakan demikian Kang Azman. Jadi ketika coba jangan memperhatikan nafas lagi. Jangan memperhatikan nafas lagi. Jika Anda masih memperhatikan nafas dan zikirhu Allah, maka Anda selamanya takkan bisa bertemu dengan siapa yang menzikirkan, siapa yang menafaskan. Nah, maka dari itu leburkanlah nama azman di hati, nyatakanlah nama Allah sebagai penguasa di dalam seluruh amal-amal ini. Jadi perhatikanlah hidup, nyatakanlah hidup di hati bahwa hidup ini Allah. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Yang makrifat ya Allah sendiri. Jadi azman tak bisa bermakrifat. Bagaimana mungkin azman bisa bermakrifat sementara azmannya bersifat mati, bersifat tiada, bersifat gaib. Jadi yang ada hanya Allah, yang bermakrifat hanya ma'rifatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dapat dipahamkan dengan paparan-paparan yang dari Allah ini, paparan-paparan ilahiyah ini. Demi Allah, Abdul Halim tak mampu menceritakan seperti ini. Badan Abdul Halim yang mati ini tak mampu mengisahkan, mengorek-ngorek rahasia hidup. Kecuali hiduplah yang tahu rahasia hidup. Allah lah yang mengetahui rahasia zatnya sendiri. Jadi mohon jangan memandang manusianya yang bicara, pandanglah hidup yang berkalam-kalam. Pandanglah hidup yang ada di Anda yang menyimak dan yang mendengarkan. Bukan Anda yang menyimak, bukan Anda yang mendengar. Yang menyimak dan yang mendengar itu semuanya adalah
Allah sendiri, hidup sendiri. Inilah yang dimaksud aplikasi Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal hidup Tuhanku dengan hidup Tuhanku. Aku mengenal Allah dengan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.